Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 4 ayat 6-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Alkitab menyatakan bahwa kerendahan hati sangat dibutuhkan agar kita dapat hidup dalam kasih karunia Allah. Itu sebabnya, mari kita semua hidup dalam kerendahan hati. Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Dia adalah teladan bagi kita. Dia adalah Allah yang rela menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan telah taat sampai mati di salib. Kristus Yesus juga menyatakan bahwa ia rendah hati. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Aku rendah hati dan lemah lembut. Itu kata firman Tuhan. Nah, mengapakah kerendahan hati itu penting? Dari sisi negatif, tanpa kerendahan hati, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa tunduk kepada Allah. Kecongkakan membawa hidup kita jauh dari Allah. Kita tidak akan lagi berdoa, tidak lagi berkata, kalau Tuhan berkehendak, maka semuanya akan terjadi. Kecongkakan akan menuntun orang dalam dosa seperti fitnah, menghakimi, dan dosa-dosa iri dan dengki. Kerendahan hati membawa penghukuman. Kita tidak akan mendapat apa-apa, bahkan kecongkakan mendatangkan cemooh dan membuat hidup akan direndahkan. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa melayani. Alkitab mengajarkan bahwa hanya dengan rendah hati kita bisa melayani Tuhan dan sesama dengan baik. Nah, yang berikutnya dari sisi positif, kerendahan hati mendatangkan belas kasihan Tuhan kepada kita. Kerendahan hati membuat hidup kita ditinggikan oleh Tuhan. Kerendahan hati membawa kita pada tuntunan Tuhan. Kerendahan hati menuntun pada hikmat. Kerendahan hati menuntun pada berkat. Kerendahan hati menuntun pada penghiburan. Dan kerendahan hati memimpin pada keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup dengan rendah hati, agar dengan demikian kita menikmati kasih karunia Allah dan Dia meninggikan kita. Haleluya. Tuhan Yesus